Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Selamat pagi, Pak. Gimana kabarnya hari ini? Sehat semua? Alhamdulillah, luar biasa. Alhamdulillah. Baik anak-anak semuanya, kita pada kali ini adalah pertemuan kedua dari pelajaran akidah akhlak. Tapi sebelum itu, Bapak ingin kita semuanya memulai pelajaran ini untuk mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu sebelumnya kita meminta kepada ketua kelas untuk memimpin doa sebelum kita memulai pelajaran. Siapa ketua kelasnya? Jatmiko. Oh, Jatmiko. Boleh Jatmiko tolong dipimpin doanya Jatmiko? Ada Jatmiko? Oh, enggak ada. Siapa wakilnya, Nana? Jatmiko sakit, Pak. Oh iya. Siapa wakilnya, Nana? Pak Umam, Pak. Oh, Pak Umam. Oh, Umam. Boleh, Khairul, silakan dipimpin doanya. Ada Pak Khairul. Mana Khairul? Oh, Iya. Khairul juga lagi izin ini. Siapa yang bisa menggantikan ketua ataupun wakil, anak-anak? Pepi, Pak. Oh, Fevi. Oke, minta tolong Fevi untuk memimpin doanya. Pak. Oke, teman-teman, sebelum kita belajar, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoanya dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinah wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Baik, terima kasih ya Fevi sudah memimpin doa. Ya, Pak. Baik anak-anak semuanya, pada kali ini insya Allah Bapak akan mengajarkan tentang sifat-sifat Allah. Tentu kita semuanya sudah mempelajari bagaimana apa aja sifat-sifat Allah, bahkan anak-anak SD pun sudah menghafalnya 20 sifat Allah. Tetapi walaupun dan bagaimanapun tentunya yang namanya ilmu ini adalah berkembang, sehingganya kita di tingkat sekarang ini, karena kita sudah tingkat aliyah, tentu ada yang namanya pendalaman. Sehingganya setiap ilmu itu kita dalami untuk meresap dalam hati sehingga bisa kita amalkan dalam sehari-hari. Baik anak-anak semuanya, silahkan perhatikan, Bapak akan mengajarkan tentang mengenal sifat-sifat Allah. Jadi silahkan diperhatikan. Tunggu ya. Baik. Sebentar ya. Ini sudah kenal, ada info pada anak yang baru ngantar sampai kalah sudah dulu. Apa ada teman mandi? Oh, aku masih tetap di sana. Enggak. Ini mau kerja. Kok pas pulang lah pel. Oke. Ini brosir. Baik anak-anak semuanya. Dalam mempelajari sifat-sifat Allah ini diharapkan setelah mempelajari ini ada yang kita tujukan. Yang pertama adalah menguraikan pengertian sifat wajib Allah dan sifat jaiz Allah. Yang kedua, setelah mempelajari tentang sifat-sifat Allah, Ananda bisa menelaah makna sifat wajib Allah yang mencakup kepada nafsiyah
salbiyah, ma'ani, dan ma'nawiyah beserta sifat jais Allah. Dan tujuan yang ketiga adalah bagaimana Ananda nanti setelah mempelajari ini bisa merinci apa saja keutamaan mengenal nama dan sifat Allah. Baik anak-anak semuanya, kita masuk kepada pengertian sifat wajib dan sifat jais bagi Allah. Ada yang tahu apa itu pengertian dari sifat wajib Allah? Coba siapa yang bisa? Pak. Oke, Saya, ya. Pak. Siapa? Oh, Fevi, silakan Fevi. Sifat wajib Allah itu adalah sifat yang harus dimiliki oleh Allah, Pak. Oh, gitu. Bagus, pintar sekali Fevi ini ya. Tapi maaf, Bapak belum membaca absen ini. Sebelum kita mulai, supaya Bapak juga bisa mengenal lebih dalam Anda semuanya, Bapak bacakan absen dulu ya. Ya, Mujiati, Ada, Pak. Andriana. Oh, izin keluar tadi ya. sebentar. Oke. Farida Hanum. Hadir, Pak. Fevi Indrayeni. Hadir, Pak. Fitri Madina. Hadir, Pak. Tuti Matu Soliha. Hadir, Pak. Dewi Masyita. Hadir, Pak. Husna Haula. Hadir, Pak. Farida Hanum. Sudah tadi, Pak. Oh, udah ya, Bu. Oh, udah. Laili Mumfatin. Hadir, Pak. Zulfa Rofia. Hadir, Pak. Terima kasih. Iya, Khairul Umam. Apa kapai? Nur Hayati. Pak. Baik, kita lanjutkan ya Nana ya. Selanjutnya, bahwa seperti yang kita ketahui bahwa yang dikatakan dengan sifat wajib bagi Allah adalah nama Allah yang tunggal, tidak terdiri dari unsur-unsur dan tidak ada sesuatu apapun yang serupa dengannya. Jadi hanya Allah yang memiliki ini. Ini adalah sifat-sifat mutlak yang tidak bisa dimiliki oleh siapapun. Atau dalam artian lain bahwa sifat Allah juga sifat khusus yang dimiliki oleh Allah. Jadi kita pun sebagai makhluk itu tidak bisa menyerupai, misalkan kita maha agung, misalkan kita maha mendengar, misalkan itu tidak bisa. Karena itu adalah sifat mutlak yang dimiliki oleh Allah. Selanjutnya adalah sifat jaiz. Siapa yang bisa menyebutkan apa arti sifat jaiz? Saya, Pak. Artinya boleh mungkin, Pak. Jaiz itu artinya boleh. Boleh. Maksudnya gimana? Maksudnya adalah sifat yang melekat oleh Allah yang kemungkinan ada dan kemungkinan tidak ada. Tidak ada. Oke, selanjutnya. Coba. Oke. Sifat wajib ya, itu juga disebutkan oleh As-Sanusi. Itu beliau menyebutkan bahwa jumlah sifat wajib bagi Allah itu terdiri dari 20. Apa kata Imam As-Sanusi? Beliau mengatakan bahwa famimma yajibu limaulana azza wa jalla 20 sifatan. Yang artinya adalah maka di antara sifat wajib bagi Allah, Tuhan yang Maha Agung dan Maha Perkasa adalah 20 sifat. Jadi dengan 20 sifat yang sudah kita ketahui nanti, itu kita sebagai yang mukallaf atau yang sudah balik, maka setiap dari kita itu wajib meyakini. Bagaimana? Meyakini secara mantap tanpa ada keraguan dalam hati, walau sedikit pun. Ya, bahwa kita yakin bahwa Allah itu bersifat dengan segala kesempurnaan dan layak bagi keagungannya. Selanjutnya, ya, sesudah kita mengetahui apa itu arti sifat wajib bagi Allah, berapa tadi sifat wajib bagi Allah, Nana? 20. Pak. Yang pertama apa? Wujud. Wujud. Nah, coba Tuti
Maksud wujud di sini apa? Wujud artinya ada, Pak. Wujud artinya ada. Yang pasti ada ya. Jadi maksudnya gimana? Jadi tidak ada yang diciptakan oleh siapapun dan tidak ada Tuhan selain Allah. Maksudnya gimana? Karena Allah itu ada, jadi Allah itu tidak ada yang menciptakannya. Justru Allah itu sebagai pencipta. Nah, yang kedua apa? Coba Fevi. Kidam, Pak. Kidam, ya betul, pintar sekali. Kidam ini artinya adalah terdahulu atau awal. Kalau terdahulu bahwasanya dialah yang awal, sehingganya yang awal ini yang bisa menciptakan. Ya, tidak ada yang mendahuluinya sehingga dia didahului oleh sesuatu atau siapa sebelumnya. Ini adalah hal yang tidak mungkin terjadi. Yang ketiga, coba Nur Hayati. Apa yang ketiga dari sifat-sifat Allah, Nur Hayati? Bako. Apa artinya, Zulfa? Kekal, Pak. Allah Masya Allah, pintar ya, kekal. Bahwasanya bako itu adalah Allah maha kekal. Maksudnya gimana? Tidak akan punah, tidak akan binasa, ataupun tidak akan mati. Tapi Allah akan tetap ada selamanya. Baik, selanjutnya sifat Allah yang keempat adalah mukhalafatuhu lil hawadis. Apa itu yang dimaksud dengan mukhalafatuhu lil hawadis, Adriana? Muhalafatul hawadisi, Allah sudah pasti berbeda dengan ciptaannya. Jadi Pak, Allah itu beda dengan yang diciptakannya. Contoh dengan manusia, Iya, mungkin sama. betul. Nggak mungkin yang namanya makhluk dengan khalik itu sama. Karena ini dua unsur yang berbeda. Nah, siapa itu khalik? Khalik itu adalah Allah. Nah, dia itu adalah mukhalaf. Mukhalaf itu apa maksudnya? Berbeda. Berbeda dengan siapa? Makhluk. Kita. Ya, jadi antara khalik dengan makhluk itu berbeda. Makanya Allah itu mukhalafatuhu lil hawadis. Baik, pintar. Selanjutnya, coba. Yang kelima adalah qiyamuhu binafsihi. Coba Mujiati, apa artinya qiyamuhu binafsihi? Berdiri sendiri, Pak. Allah tidak bergantung pada apapun dan tidak membutuhkan Berdiri sendiri, Pak. Berdiri sendiri. Maksudnya gimana? Beda dengan makhluk. Makhluk berdiri di sini, berdiri sendiri di sini maksudnya adalah dia tidak bergantung kepada apapun dan bergantung kepada siapapun. Yang keenam adalah wahdaniyah. Coba siapa yang mau bisa menjelaskan? Yang bisa menjelaskan apa itu wahdaniyah? Esa. Tunggal. Allah Maha Ya, Esa, wahdaniyah Pak. Maha Esa. Yang ketujuh adalah kudrat. Allah Maha berkuasa. Allah berkehendak. Allah berkuasa atas segala apa yang ada dalam kehidupan kita. Ya, jadi apapun yang kita jalani dalam kehidupan ini itu atas kuasa Allah. Miskinkah kita, kayakah kita, itu semuanya atas kuasa Allah. Oke, yang kedelapan adalah iradat. Iradat apa artinya, Nana? Kehendak. Maha berkehendak. Ya. Jadi ketika Allah berkehendak, tidak ada seorang pun yang bisa menghalangi ataupun tidak ada yang bisa melarang. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Jadi sematang apapun rencana kita, pasti Allah itu ketika dia berkehendak, ketika mengatakan kun ini bisa jadi tidak terjadi atau kun itu bisa terjadi. Jadi bagaimana Allah berkehendak itu kita serahkan semuanya kepada Allah. Sembilan adalah ilmun. Ilmun itu adalah mengetahui segala sesuatu, baik yang nampak ataupun yang tidak nampak. Jadi apapun yang kita kerjakan sebagai makhluk ini pasti akan tampak oleh Allah.
pasti Allah akan mengetahui. Mau sembunyi sampai ke lapisan ke-7 dari bumi ini, pasti Allah mengetahui. Yang ke-10 adalah hayat. Coba Irawati, apa itu hayat? Apa itu arti hayat, Ira? Hayat artinya hidup, Pak. Allah itu maha Nah. hidup. Tidak akan pernah mati, binasa maupun musnah, Pak. Ya, bagus, pintar ya. Selanjutnya adalah sama. Sama itu adalah mendengar. Mendengar apa yang kita ucapkan secara jelas ataupun mendengar apa yang terbersit di dalam hati. Jadi apapun yang terbersit di dalam hati kita, supaya karena Allah akan mendengar semuanya, sehingga haruslah kita berucap, haruslah kita melakukan ataupun mengucapkan hal-hal yang baik. Selanjutnya adalah basar. Basar itu melihat, ya, melihat apa yang kita kerjakan, melihat apa yang terjadi, melihat apapun yang ada dalam kehidupan ini. Dan penglihatan Allah itu tidak terbatas. Beda dengan manusia. Ya, manusia mempunyai keterbatasan, memiliki keterbatasan dalam melihat. Yang ke-13 adalah kalam. Ya, apa itu arti kalam, anak-anak? Firman. Firman Allah. Coba Berfirman. berfirman. Coba selanjutnya, sesudah kalam apa? Sesudah kalam qadiron. Ya, qadiron itu adalah, apa arti qadiron? Coba sebentar ya. Nih, qadiron. Qadiron itu adalah berkuasa. Birang apa birang? Qadiron adalah bentuk dari maknawiyah, ya, sifat maknawiyah Allah atau sifat fi'liyah Allah. Allah Maha berkuasa. Dan yang selanjutnya adalah muridan. Kaunuhu muridan. Yang Allah itu berkehendak. Dari tadi adalah ilman, maka yang dilakukan oleh Allah adalah mengetahui, aliman. Kalau yang tadi adalah hayat, hidup, maka hayyan ini adalah maha hidup. Sami'an itu berasal dari kata sama, ya, Allah maha mendengar. Basiran, kaunuhu basiran itu dari kata basar, bahwasanya Allah itu maha melihat. Sedangkan mutakaliman yang terakhir adalah berasal dari kata kalam, yang Allah itu kaunuhu mutakaliman, bahwasanya Allah maha berfirman. Pintar. Selanjutnya kita masuk kepada 4 kelompok dari sifat-sifat wajib Allah yang harus kita ketahui, sehingga kita bisa melihat sisi mana dari 20 sifat Allah ini. Yang pertama adalah sifat nafsiyah, di mana sifat nafsiyah ini yang yang berhubungan dengan zat Allah, ya, berhubungan dengan zat Allah. Itu hanya satu, yaitu wujud. Pintar. Yang kedua apa, Nana? Sifat salbiyah. Apa itu sifat salbiyah? Sifat salbiyah adalah sifat yang menghilangkan sifat-sifat yang tidak layak dengan kesempurnaan Allah. Seperti apa? Qidam, misalkan. Maksudnya gimana? Kalau qidam itu yang mendahului, berarti tidak ada yang mendahuluinya. Ini adalah untuk menghilangkan yang tidak layak bagi Allah. Terus baqa, misalkan. Ya. Apa yang tidak layak bagi Allah? Fana, dan ini tidak mungkin terjadi bahwasanya Allah itu fana. Selanjutnya mukhalafatuhu lil hawadis, bahwasanya Allah itu apa? Mukhalafatuhu berbeda dengan yang lain, dengan makhluknya. Qiyamuhu binafsihi, ya, berdiri sendiri, karena dia tidak akan bergantung, dan ini tidak layak bagi Allah. Dan yang terakhir adalah wahdaniyah. Nah, yang ketiga dari kelompok sifat wajib Allah itu apa, Nana?
Sifat Ma'ani. sifat ma'ani. Apa itu sifat ma'ani? Yaitu sifat abstrak yang wajib ada pada Allah. Allah. Apa contohnya? Qudrat, Qudrat, iradat, ilmu, hayat, apalagi sama, basar, dan kalam. Mutakaliman. Nah, sifat selanjutnya yang terakhir dari sifat wajib Allah adalah sifat maknawiyah. Sifat maknawiyah ini bisa kita artikan juga sebagai sifat fi'liyah. Makanya di situ dikatakan kaunuhu qadiran, kaunuhu muridan, kaunuhu aliman, kaunuhu hayyan, kaunuhu sami'an, kaunuhu basiran, dan kaunuhu mutakalliman. Pintar. Nah, selanjutnya ya, sebelum kita masuk kepada sifat mustahil bagi Allah, ya, Bapak pengen kita semuanya coba mengulang kembali, ya, mengulang kembali sifat-sifat Allah yang 20. Kita akan bernyanyi terlebih dahulu ya. Adam hudus bah. Oke, Adamun. tunggu sebentar ya. Wujud kidam bako. Muhalafatul hawadisi. Oke. Qiyamuhu binafsihi. Qudrah iradah ilmu. Coba kita lihat dulu. Ada terdengar anak-anak? Tidak, Pak. Oh, tidak ya? Oh, tidak terdengar anak-anak? Tidak, Pak. Oh, sebentar ya. Ini baterai laptopnya habis ini. Coba Bapak cas dulu. Oke, kita nyanyi bersama-sama ya. Ya, Pak. Menyanyikan sifat wajib bagi Allah. 1, 2, 3. Allah wujud tidak baqa mukhalafatul lil hawadisi diamuhu binafsi wahdaniyah qudrah iradah ilmun hayat sam'a basarun kalamun qadiran muridan aliman hayyan sami'an basiran mutakalliman. Hebat anak-anak Bapak ya. Baik, anak-anak semuanya, kita lanjutkan kepada sifat mustahil bagi Allah. Ya, apa itu sifat mustahil? Sifat yang tidak mungkin ada pada Allah. Ini merupakan lawan dari sifat wajib. Bapak tidak akan menjelaskan kembali apa itu sifat mustahil bagi Allah, tapi perlu kita menyebutkan saja secara umum. Ya. Yang pertama adalah wujud. Berarti lawannya adalah Adam. Tidam. Kudus. Bako. Fana. Mukhalafatuhu lil hawadisi. Pintar. Qiyamuhu binafsihi. Wahdaniyah. Adud. Qudrah. Ajud. Iradah. Rohan. Ilmun. Jahlun. Hayat. Samamun. Basar. Aman. Kalam. Bapak.
qadiran, Ajizan. muridan, Karihan. aliman, Majidan. ayat sami'an, Asama. basarun, basirun, mutakalliman. Masya Allah, pintar-pintar anak-anak Bapak ini ya. Nah, dari Iya. itu kita harus mengetahui apa sifat wajib bagi Allah dan apa lawan dari sifat wajib, yaitu sifat mustahil yang tidak akan pernah melekat pada zat Allah. Baik anak-anak semuanya, kemudian kita meranjak kepada sifat jaiz bagi Allah. Apa itu sifat jaiz bagi Allah? Anak-anak semuanya, coba Andriana coba. Ya Pak, bentar Pak. Apa itu yang dimaksud dengan sifat jaiz, Adriana? Sifat jaiz itu sifat yang boleh ada ataupun tidak ada Pak bagi Allah. Bagus, pintar ya. Atau dalam istilah bahasa Arab itu apa? Fi'lu kulli mumkinin au tarkuhu. Apa itu artinya? Yang berarti Allah dapat melakukan sesuatu hal dan dapat pula tidak melakukan hal tersebut. Ya, baik. Selanjutnya, dari apa yang kita sudah pelajari tadi, tentu akan memiliki keutamaannya bagi diri kita dalam mengenal sifat-sifat Allah. Coba Andriana sebutkan yang pertama, apa keutamaan mengenal nama dan sifat Allah? Keutamaan Sebagai ilmu yang paling mulia dan paling saya utama. dulu. Ya pintar, gantian ya. Coba Andriana gimana? Sebagai ilmu yang paling mulia dan paling utama. Artinya Pak, gimana nak? Jadi, mengenal Allah itu sebagai ilmu yang paling mulia dan paling utama itu sebelum ilmu-ilmu yang lain, yaitu mengenal Allah dulu karena ilmu yang lain dari Allah. Pintar. Ini hebat Andriana ya. Coba yang kedua, Irawati Fauzia. Apa keutamaan yang kedua? Semakin mengenal Allah, maka semakin mencintai dan mengagungkannya, Pak. Oke, pintar. Coba yang ketiga, Fitri Madinah. Apa keutamaannya? Sebagai bentuk kesempurnaan Allah, Pak. Pintar. Yang selanjutnya, coba Zulfa. Apa itu? Yang selanjutnya, yang keempat? Iman akan semakin bertambah, Pak. Pintar. Yang kelima, Nurhayati. Apa itu keutamaan yang kelima? Dia main tadi tuh, Diciptakan Pak. untuk menyembahnya, Pak. Oh, nanti diperhatikan lagi ya, Nurhayati ya. Coba yang keenam, coba Mujiati. Menenangkan jiwa dan melapangkan hati, Pak. Oh, pintar. Coba yang ketujuh, Fevi. Ya, Pak. Menguatkan iman, Pak. Pintar. Coba yang kedelapan, Laili. Mengetahui hukum dan ketentuan dengan baik karena mengenal Allah, Pak. Pintar. Coba yang selanjutnya, yang kesembilan, Husna. Sebagai motivasi untuk kuat dalam sabar. Pintar. Oke, apa keutamaan yang terakhir? Coba sebutkan, Farida. Disiplin dalam bersikap, bertanggung jawab dalam berbuat. Masya Allah, ini pintar-pintar semua. Ini lokal unggul semuanya, anak-anak. Iya, Pak. Tuh, ini berarti Bapak besok harus mempersiapkan lebih lagi ya, supaya tidak nervous kalau bahasa orang sekarang itu. Ya. Ya, Pak. Baik anak-anak semuanya, alhamdulillah kita sudah mempelajari tentang sifat wajib Allah. Jadi Bapak akan membagikan anak-anak semuanya kepada 3 kelompok. Jadi nanti berapa orang kita semuanya di sini? 17 ya. 17. Jadi hitung saja. Silakan nanti Bapak serahkan kepada ketua kelas untuk membagikan menjadi 3 kelompok. Berarti 17 bagi 3 masing-masing ada yang 15, ada yang 5, ada yang 6 ya. Oke.
Coba Ya. ketua tolong dibagikan ya. Iya, Nah. Pak. Coba tolong bagikan kelompoknya. Sekarang, Pak. Iya, ketua. Ya, jadi Oke. kelompok 1 Andriana, Dewi Masito, Fitri Yeni, Fitri Medina. Oke, Permisi sebentar. Oke, yang kedua siapa? Coba Vivi. Nah, yang kedua Farida Hanum, Jumsi, Laili, Jatmiko, Khairul Umam, Irawati, Tuti. Oke, apa lagi yang ketiga siapa, Vivi? Janatu, Sunarsi, Mujiati, Sulfa, dan saya sendiri, Pak. Oke, Fit. Baik. Ya, Pak. Nah, jadi dari 3 kelompok tersebut, Bapak bagi menjadi 3 tugas. Kelompok. Jadi 3 kelompok pertama itu membahas tentang makna sifat wajib Allah, ya, dan sifat jaiz. Yang kedua, kelompok kedua membahas tentang makna sifat mustahil bagi Allah. Dan yang ketiga, kelompok ketiga, bagaimana cara menerapkan perilaku yang mencerminkan beriman kepada sifat wajib Allah dan sifat jaiz Allah. Oke, Bapak berikan waktu ya. Berapa menit membutuhkan anak-anak? 10 menit, Pak. Baik, 10 menit. Bapak tunggu ya. Ya, Pak. Pak, udah, Pak. Oh, udah, baik. Selanjutnya, coba kelompok 1. Siapa yang bisa? Pak. Siapa yang bisa mempresentasikan, yang mewakili? Muji. Oh iya, pintar Muji ya. Yang kedua siapa? Pak. Oh, yang ketiga Muji. Siapa yang pertama tadi, ketua? Siapa yang mewakili? Andriana. Coba Andriana presentasikan. Oh, hebat ya. Yang kedua siapa yang mewakili? Laili aja, Pak. Oke. Pintar. Coba yang ketiga. Siapa yang... Refri aja, Pak, yang mewakili yang kelompok 3. Baik. Oke, Pak. Saya, Pak. Oke. Oh, bagus Fevi ya presentasinya. Ini memang super keren ini kelasnya ini. Selanjutnya, Bapak, alhamdulillah kita sudah berdiskusi dengan sengitnya yang mempertahankan bagaimana pendapatnya masing-masing. Ini membuktikan bahwa Ananda semuanya kritis demi hal-hal yang baik. Selanjutnya kita Bapak akan berikan tugas mandiri untuk anak-anak ya. Di sini ada 5 soal yang anak-anak nanti bisa kerjakan sendiri-sendiri. Ya, bisa Ananda lihat ke buku atau bisa Ananda kembangkan berdasarkan apa yang Ananda pahami dari apa yang kita pelajari. Baik anak-anak semuanya, karena waktu sudah habis, maka dari itu sebelum kita menutup, maka Bapak berpesan kepada anak-anak semuanya, ya, kita ingat orang-orang bijak mengatakan manjadda wajada. Barang siapa yang bersungguh-sungguh maka mendapatlah. Iya. Jadi anak-anak semuanya, walaupun kita sudah hebat, tetapi tidak cukup pada kondisi tersebut, tetapi bagaimana kita selalu mengembangkan potensi yang ada dalam diri kita. Bisa difahami anak-anak semuanya? Ya, silahkan diulangi pelajarannya di rumah, banyak-banyak membaca. Karena apa? Karena banyak membaca itu bisa apa? Dengan banyak membaca kita akan mendapatkan ilmu yang banyak. Baik, anak-anak semuanya, karena pelajaran kita sudah habis, kita akhiri dengan bacakan alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya. Mohon maaf atas segala kekhilafan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Mantap, Pak. Mantap. Mantap, Alhamdulillah, makasih banyak Pak Abu. Silakan selanjutnya giliran Pak Ibu. Lagi. Zulfaya. Saya, Pak. Pak dulu. Bu Zulfa. Farida. Bu Farida dulu. Bu Farida. Rekodnya udah dimatikan, Pak. Rekodnya matikan Coba dulu, dulu. Pak. Rizky. Stop. Rekodnya belum dimatikan. Rekodnya matiin. Stop